dari Fakultas Ekonomi itu mensikapi ini melalui sebuah program pengabdian. Jadi para dosen melakukan pengabdian kepada objek-objek terpilih yang terdampak pandemi COVID ini. Nah, dari tim Prodi Ekonomi Pembangunan atau di sini dari tim Prodi Ekonomi Pembangunan bersama Bapak Hendarmin dan Ibu Metasari, kami melakukan upaya pendampingan UMKM ini. Terima kasih Bu Erni. Baiklah kakak-kakak, ibu-ibu semuanya serta Pak Darmin dan Hairil di sini. Ya, insya Allah narasi sudah hadir Bu Diana Hamsi dan Bapak Muhammad Bapak Rudi, dan moderator kita akan memandu jalannya pelatihan keuangan sederhana ini Pak Hendarmin yang merupakan juga tim dari PKM dosen FEB Untan akan memandu jalannya pelatihan kepada Bapak Hendarmin. Waktu kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dicek dulu para peserta pelatihan apakah suara sudah bisa didengar. Sudah. Halo, halo. Dengar ya? Sip, oke. Baik. Para peserta pelatihan sederhana dimanapun berada. Pada pertemuan hari ini kami dari tim PKM FEB Untan mengadakan kegiatan pengabdian pada masyarakat, mana pada kesempatan ini kami mengambil tema tentang pemulihan penguatan peran UMKM terdampak pandemi COVID-19. Nah, salah satu yang menjadi solusi kami dalam melihat dampak yang mungkin bisa para pelaku usaha rasakan, kami mencoba untuk menawarkan kegiatan atau program berupa pelatihan keuangan sederhana. Seperti ini saya persilakan pada Ibu Nur Fitriana Hamsi ya, untuk memberikan sharing materinya. Beri waktu sekitar 30 menit. Nanti setelah selesai kita akan lanjut dengan narasumber yang kedua. Oke, pada Bu Fitriana kita tempat waktu kami persilakan. Ya baik, karena waktu yang diberikan cukup singkat, ini 30 menit ya tadi ya, Pak Hendarmin, betul? Tidak. Ya, waktunya singkat, saya langsung Bisa, saja. boleh nama sedikit Bu Fitri. Oke, ya. Baik, nanti saya kemas supaya ketidakjelasan mungkin bisa ditanyakan secara langsung. Di sesi diskusi nanti Bu Fitri. Ya, baik. Seperti yang tadi Hendarmin paparkan, bahwa peran UMKM ini memang sangat penting ya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, Nah, namun kalau dilihat memang pangsa kredit UMKM ini sepertinya masih rendah ya. Mohon dikoreksi Pak Rudi selaku praktisi perbankan syariah, apakah betul atau tidak sudah memenuhi pangsa pasar 20% belum pembiayaan kredit ini. Nah, karena itu di sini Bank Indonesia telah meluncurkan aplikasi yang sebelumnya sudah saya minta ke Bu Meta untuk peserta sebisa mungkin mendownload aplikasi SIAPIK. Kira-kira dari peserta yang hadir bergabung di sini apakah sudah mendownload aplikasi SIAPIK? Boleh, Ibu-ibu mungkin? Sudah, Bu. Sudah, oke, baik. Insya Allah saya sudah. Nah, alhamdulillah. Iya, nah kita langsung ke sini ya Bu, SIAPIK. Apa itu SIAPIK? SIAPIK ini singkatan dari sistem, ya, sistem aplikasi pencatatan informasi keuangan. Ya, itu singkatan dari SIAPIK. Sistem aplikasi pencatatan informasi keuangan. Nah, SIAPIK ini memang sengaja dibuat Bank Indonesia, ya, yang mungkin dalam pembuatan atau isi di dalamnya telah bekerja sama juga dengan IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia. Jadi memudahkan para pelaku yang kesulitan selama ini dalam mengajukan permohonan pembiayaan, ditolak biasanya karena mungkin
tidak bisa dibaca laporan keuangannya, bahkan tidak membuat laporan keuangannya. Nah, di sini BI telah meluncurkan aplikasi Siapik untuk membantu kemudahan para UMKM ya untuk melakukan pencatatan keuangan, sehingga bisa dijadikan bahan rujukan nih untuk diperlihatkan dalam melakukan akses pembiayaan ke pihak perbankan. Oke. Nah, Siapik mungkin bisa di back dulu slide-nya. Ibu-ibu di sini mungkin sudah ada yang mendownload atau belum? Sudah mendownload semua yang kesulitan? Sepertinya megabyte-nya juga tidak terlalu gede ya dibandingin dengan aplikasi belanja seperti Shopee mungkin. Ya. Oke. Bisa nanti buka di Play Store, di Play Store nanti ketik langsung Siapik ya, Siapik. Sistem aplikasi pencatatan informasi keuangan. Oke. Ada banyak ya, Bu. Sekarang udah canggih dan ibu-ibu pasti udah ibu-ibu yang milenial, artinya yang sudah terbiasa menggunakan HP Android. Nah, aplikasi ini memang bisa kita pakai jika kita menggunakan seperti Android ataupun iOS, sepertinya bisa juga ya yang pakai HP Apple. Oke. Di slide juga sudah ada langkah-langkahnya. Mungkin izinkan saya presentasi untuk langsung ke saya menampilkan aplikasi Siapiknya. Ibu Meta ataupun admin sudah memberikan ini belum ya bahan ini kepada ibu-ibu. Artinya ada soal di dalamnya yang bisa dibuat. Jumlah sisa aset kita adalah 30.800.000. Oke. Terus utang modal kita juga 30.800.000. Ada dilihat di sini kita punya utang karena tadi beli perlengkapan secara kredit ya. Nah, tadi tidak tampil beban gaji karena beban gaji masuknya ke menu nanti laporan laba rugi. Oke. Laporan laba rugi. Baik. Nah, sudah dilihat? Berarti sisa labanya juga sama tadi 11.800.000 sama dengan ya ini laba rugi akhir. Periode akhir. Nah, cukup 2 laporan ini, Bu, untuk SAK UMKM sesuai dengan petunjuk standar akuntansi untuk para pelaku UMKM. Sisanya di sini kelemahannya belum menampilkan CALK atau catatan atas laporan keuangan. CALK ini gampang ya. Ini hanya UMKM Ibu didirikan kapan? Ya, di Pontianak tanggal berapa? Kemudian ada piutang nggak dari pihak-pihak lain? Nah, piutangnya ditampilkan. Itu catatan atas laporan keuangan. Baik, mungkin itu sekilas dari saya. Baik, saya berikan kembali Oke, ke baik. moderator. Terima Terima kasih atas kasih kesempatannya. pada Ibu Fitri Hamsin sudah menyampaikan materi terkait dengan keuangan sederhana. Jadi tadi sudah kita saksikan beberapa penyampaian materi. Pertama terkait dengan teori sedikit ya, dan juga aplikasi dari Siapik tadi yang sudah disampaikan secara detail walaupun sangat sederhana. Namun saya yakin bahwa peserta pelatihan kali ini mungkin masih belum paham ya, karena ini masih belum begitu familiar dengan aplikasi Siapik ini. Tapi minimal para peserta sudah punya aplikasi ini. Gambaran. Kalau nanti ada hal yang ingin ditanyakan atau mungkin dipraktekkan ya mungkin kita bisa buat pelatihan ke depannya lagi. Nah, karena waktu juga sudah hampir setengah jam ini, saya rasa kita langsung masuk ke narasumber yang kedua, yaitu Bapak Muhammad Rudi. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Bapak Rudi ini salah satu praktisi perbankan syariah, ya. Jadi beliau ini salah satu yang paling pakar lah dalam hal membuat laporan keuangan. Nah, namun perlu ketahui bahwa dalam hal ini nanti Pak Rudi hanya menyampaikan tentang pentingnya laporan keuangan sebagai analisis perbankan ya. Jadi misalkan kalau Bapak Ibu ataupun peserta
pelatihan ingin melakukan atau peminjaman atau biaya pinjaman modal pada bank, maka usaha Bapak itu harus punya laporan keuangan sehingga bisa dianalisa oleh pihak bank. Nah, namun terkait dengan masalah-masalah apa itu secara detail, nanti kita secara bisa mengalir aja, tapi tidak terlalu penting untuk kita sampaikan di forum ini. Oke, untuk tempat kami persilakan pada Bapak Rudi untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Endarmin. Apakah suara saya jelas? Jelas. Terima kasih Pak. Yang saya hormati Bu Erni Panca, terima kasih atas kesempatan akan menunjukkan nasabah itu butuhnya pada sisi apa? Apakah modal kerja atau investasi? Nah, biasanya kami dari laporan catatan kas yang tadi saya sampaikan, dari catatan kas itu kami susun neraca dan laba rugi si nasabah tersebut, kemudian kami melakukan proyeksi kasnya. Nah, di situ akan kelihatan. Nah, dari laporan keuangan kita akan dapatkan hasil yang nanti dibandingkan dengan pada saat pemeriksaan ke lapangan, pada saat survei. Nah, pada saat survei ini petugas bank mungkin akan tanya-tanya apa yang dibutuhkan, kebutuhannya berapa, gitu kan. Nah, makanya seperti yang ditampilkan oleh Bu Meta tadi, masalah karakter itu penting. Karena antara catatan keuangan dan hasil survei ini biasa menunjukkan apakah nasabah itu betul-betul serius atau sekedar mengira-ngira atau memang tidak, atau memiliki pengalaman yang atau memiliki pengalaman baik sehingga betul-betul memiliki perhitungan yang matang, atau sekedar mau coba-coba. Nah, makanya kembali lagi laporan keuangan ini minimal catatan kasnya itu harus ada. Nah, terkait dengan pola di syariah, nanti kita sesuaikan apakah Bapak Ibu akan dilayani dengan produk yang bersifat jual beli atau produk yang bersifat bagi hasil. Nah, ini bergantung karakter kebutuhan nasabah tersebut. Nah, karakter ini karakter operasional maupun karakter personal. Karakter operasional tentu masalah bisnis, masalah personal ini keyakinan pihak bank terhadap si nasabah tadi. Gitu. Nah, umumnya untuk UMKM ini kita biasa banyak masih menggunakan produk jual beli, baik itu untuk barang-barang yang bersifat modal kerja maupun barang investasi. Nah, dan berapa limit yang diberikan? Pertama, kita mengacu ke kebutuhan nasabah tadi, itu pertama. Artinya jangan sampai pembiayaan yang diberikan membebani si calon nasabah. Nah, mungkin pada beberapa institusi ada membatasi, misalnya UMKM hanya 50 juta atau UMKM hanya 100 juta. Nah, kadang ini menjadi beban bagi si calon nasabah. Kebutuhan mereka misalkan 75 juta, tapi karena batasan 50 juta tadi, dipaksakan untuk dikasih fasilitas hanya 50 juta. Ujung-ujung 50 jutanya tidak jadi atau tidak bisa maksimal digunakan untuk bisnis, jadinya barang-barang konsumtif gitu. Nah, ini berbahaya untuk bisnis Bapak Ibu sekalian. Nah, ada juga yang karena mau mengejar limit misalnya 100 juta, kebutuhan nasabahnya hanya 85 juta. Dipaksakan lagi kasih 100 juta supaya maksimal. Target petugas banknya tercapai misalnya.
Nah, ini juga bermasalah gitu. Ini bermasalah, ujung-ujungnya terjadi penyimpangan penggunaan dana. Nah, prinsip syariah sebenarnya berharap dapat mendudukkan permasalahan kebutuhan si nasabah. Kita di syariah tidak sekedar memberikan uang atau fasilitas, tapi betul-betul mau mendudukkan permasalahan kebutuhan si nasabah tadi. Apakah nasabah ini membutuhkan modal kerja atau investasi? Kalau memang ternyata dari hasil analisanya tidak membutuhkan, ya mungkin Bapak Ibu tidak akan mendapatkan fasilitas dana tadi. Nah, makanya kalau ditanya berapa, itu bergantung kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi memang ada aturan yang dari pemerintah yang mengatur masalah kategori nasabah, dari nasabah UMKM, nasabah usaha menengah maupun usaha besar. Nah, dan itu juga menjadi semacam batasan bagi kami. Nah, tapi batasan ini juga menjadi ukuran kelas bagi si nasabah. Kalau memang nasabah sudah kategori nasabah menengah, maka dia harus naik kelas. Tapi kalau memang masih UMKM, ya berarti kategorinya cukup di UMKM. Mungkin sekilas seperti itu jawabannya. Saya kembalikan ke Pak Endarmin. Ya, baik. Terima kasih Pak Rudi atas penjelasan. Baiklah, waktu juga yang sudah memisahkan kita di Google Meet ini, tapi insya Allah karena ini pengabdian kepada masyarakatnya adalah bentuknya pendampingan yang sudah kita mulai dari bulan 4 atau bulan 5 lalu, kami bertiga akan tetap ada, kita bersama dengan ibu-ibu semua di PKM kita. Jadi jika ada nanti ada hal-hal yang masih ingin ditanyakan atau masih ada nih penasaran atau jelasnya di sini, silakan nanti akan diskusi lebih lanjut di grup WA kita. Terima kasih kepada Bu Fitri dan Pak Rudi yang telah ikut bersama dalam kegiatan pada sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan menjadi dapatkan amal ya, menjadi ilmu yang berkah. Dan baiklah, kita tutup saja pertemuan kita kali ini. Saya sebagai MC mohon maaf jika banyak kekurangan, dan sebagai host ini mungkin ada kendala-kendala teknis dalam pertemuan kita sore ini. Baiklah, kita tutup pertemuan kita. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.